tanggal 13 Oktober hari ke-287. Bacaan Markus pasal 11-13. Tanda-tanda sang hamba. Garis besar, setelah menulis 7 pasal yang meliput 3 tahun pertama pelayanan Yesus dan 3 pasal untuk 6 bulan berikutnya, Markus kini menghabiskan 6 pasal, hampir 40% dari keseluruhan bukunya, untuk menggambarkan 8 hari terakhir kehidupan Yesus. Selama minggu terakhir ini, Yesus banyak menghabiskan waktu di Bait Suci, berhadapan dengan para pemimpin rohani, ahli Taurat, dan para penatua-penatua dengan klaimnya yang tak bisa disangkal. Meski awalnya disambut dengan sorak-sorai Hosana, dalam beberapa hari kemudian teriakan berubah menjadi "Salibkan dia!". Langkah-langkah terakhir Yesus menuju penyaliban kini dimulai. Renungan harian. Kita harus mengingat bahwa pada zaman Yesus, orang-orang tidak memiliki akses ke perjanjian baru. Mereka belum mengetahui Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mengumumkan kabar baik Injil, tidak ada Roma pasal 3 ayat 23-24 yang menjelaskan makna salib, dan tidak ada Efesus pasal 2 ayat 1-10 yang menggambarkan kehidupan baru dalam Kristus. Mereka memahami peristiwa di zamannya melalui perjanjian lama, hukum yang diberikan oleh Musa, nubuat dari para nabi, dan kata-kata dalam Mazmur, serta literatur puitis lainnya. Markus dengan cermat menghubungkan peristiwa-peristiwa penting dalam hari-hari terakhir Yesus dengan naskah-naskah tersebut. Cobalah merasakan pengalaman seorang Yahudi pada abad pertama. Baca bagian perjanjian lama ini secara berurutan. Mazmur pasal 118 ayat 25-26, Yesaya pasal 56 ayat 7, Yeremia pasal 7 ayat 11, Mazmur pasal 118 ayat 22-23, Keluaran pasal 3 ayat 6, Ulangan pasal 6 ayat 4-5, Imamat pasal 19 ayat 18, Mazmur 110 ayat 1, Daniel pasal 9 ayat 27, pasal 11 ayat 31, pasal 12 ayat 11, dan Yesaya pasal 13 ayat 10. Yesus Kristus adalah Allah semua orang yang membutuhkan. Pendalaman. Keledai yang belum pernah ditunggangi, Markus pasal 11 ayat 2. Dalam perjanjian lama, sesuatu yang dikhususkan untuk Tuhan, ditujukan untuk tujuan khusus, tidak boleh pernah digunakan sebelumnya untuk tujuan serupa. Lihat Bilangan pasal 19 ayat 2, 1 Samuel pasal 6 ayat 7. Ini mungkin alasan mengapa Yesus memilih seekor keledai muda yang belum pernah dikendarai. Lihat Markus pasal 11 ayat 2. Dan mengapa ia dikuburkan di makam baru yang belum pernah digunakan. Lihat Lukas pasal 23 ayat 53. Dari satu batu ke yang lain. Markus pasal 12 ayat 11. Ketika Yesus mengutip Mazmur pasal 118 ayat 22, kutipan tersebut muncul 5 kali dalam perjanjian baru. Misalnya dalam Markus pasal 12 ayat 10-11, dan narasi serupa dalam Matius dan Lukas, serta 2 kali oleh seseorang lain. Lihat Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 7 untuk mengetahui siapa orang tersebut. Kemudian baca Matius pasal 16 ayat 18 untuk memahami mengapa orang ini mungkin sering merujuk pada batu penjuru.
Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.